Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa, pada video kedua kali ini, tanggal 2 Desember 2024, kita akan membahas saham-saham menarik yang bisa kita tradingkan untuk perdagangan esok 3 Desember 2024. Disclaimer, apa yang disampaikan ini tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan jual beli saham. Keputusan investasi ada pada tanggung jawab masing-masing. Silahkan untuk dianalisa mandiri, do your own research. Beberapa saham ini koreksi wajar. Kira-kira bagaimana potensinya? Yang pertama adalah Raja, yang beberapa waktu terakhir cukup berkuasa di IHSG kita dan menguat cukup tinggi. Pada perdagangan 2 Desember 2024, high-nya ada di 2240. Spike saja ini sepertinya. Mungkin ada yang beli di harga atas. Terkoreksi 4,29%. Closingnya di 2010. Kondisi saat ini sedang koreksi wajar. Tampak dari volume yang terjadi sejak tanggal 26 November ya, karena memang sudah di markup tanggal 25 November sudah di markup untuk jualan, kemudian koreksi. Ini candle tanda membalikan arah, dan ternyata benar terjadi membalikan arah, koreksi. Volume pada perdagangan 2 Desember semakin kecil, pertanda ini adalah koreksi wajar. Sampai saat ini masih tampak bahwa rukun terharga ada koreksi wajar. Masih bertahan di atas support psikologis 2000. Secara metodologi ada big distribusi oleh MU, CC, AK, DPYP, diakumulasi OD, CP, PD, SQ, AZ, NI. Selama bertahan di atas 2000, masih ada potensi Raja untuk kembali uptrend. Baru saja breakdown dari EMA 20, namun dengan tanpa volume, sehingga memang hanya koreksi wajar. Harapan kita seperti itu. Silahkan untuk spekulasi buy di last price, karena juga koreksinya sudah cukup dalam. Pada perdagangan 29 November kemarin sudah sempat menguat sampai 2200. Enjoy profit bagi sebenarnya sudah take profit. Beli di 2030, 2050. Enjoy profit bagi sudah take profit. Inilah kenapa lebih baik kita segera take profit. Ya. Alasan kenapa kita lebih baik segera take profit karena memang marketnya sedang bearish. Meskipun naik bisa saja langsung dibawa turun lagi seperti kemarin. Sempat menguat sampai 2200 dan volumenya juga cukup bagus. Namun ternyata banyak yang take profit sehingga dibawa turun karena memang marketnya sedang bearish. Banyak yang jualan. Nah, dikala kondisi market bearish seperti ini, maka kalau sudah floating profit, baiknya segera di take profit. Masih ada potensi untuk rukun neraca pada perdagangan esok 3 Desember 2024 kembali menguat ke 2050, kembali menguat ke 2080, 2090, 2100. Baik di last price, oke. Apalagi jika besok perdagangan 3 Desember open low, maka bisa spekulasi buy. Kalau di bawah turun, support berikutnya di 1950. Harapan kita 2000 akan menjadi support kuatnya karena 2000 adalah resisten yang beberapa kali susah ditembus. Sehingga semoga tetap bertahan di atas 2000, dan jika tetap bertahan di atas 2000, maka teknikalnya akan cukup menarik dan berpotensi besar kembali menguat ke 2200, bahkan bisa ke 2500 kembali. Silahkan dimasukkan watchlist kembali untuk rukun terharga ya. Sesuai dengan harapan kita bahwa Raja terkoreksi ke 2000, ini sudah sampai di 2000, maka dipantau, bukan malah pantau saat naik. Saat koreksi seperti ini juga dipantau. Kita bisa trading dengan beli di harga murahnya, lalu jual ketika harganya sudah naik. Selanjutnya film yang pada perdagangan hari ini kembali melemah 4,11% tanggal 2 Desember. Secara meteorologi netral saja. Saat ini berada di support MA50. Ya. Beberapa waktu terakhir tertahan di support MA50, kemudian menguat. Support kuatnya ada di 3150.
tanggal 21 November terkena EMA 50 dan EMA 20 kemudian menguat. Ini memang baru saja breakdown di EMA 20, namun ini pas di dekat EMA 50. Sempat turun cukup dalam ke 3230 film, kemudian sempat menguat, namun ternyata di bawah turun lagi. Kita coba lihat dengan time frame 1 menit. Apakah ada buangan cukup besar? Kita refresh. Dari time frame 1 menit, ya ini yang terjadi tadi. Sempat menguat, namun kemudian koreksi. Penguatannya tidak disertai dengan volume yang lumayan ternyata, hanya pantulan sesaat. Untuk saat ini memang belum ada penguatan yang cukup signifikan. Ini hanya pantulan sesaat, kemudian koreksi. Namun koreksinya juga tidak disertai jualan yang cukup besar, kecuali yang di jam 15.14 ini ada jualan cukup besar. Nah, kita pantau saja besok. Jika tetap bertahan di atas 3.200, maka akan cukup menarik untuk film. Ya. Ini atau bertahan di atas 3150. Jika ada koreksi ke 3.200 atau ke 3150, bisa spekulasi buy. Kemungkinan ini akan lanjut koreksi dulu. Nah, nanti tinggal lanjut koreksinya apakah koreksi terus atau koreksi kemudian menguat. Yang jelas jika melihat volume, koreksinya dengan volume koreksi wajar ya. Koreksi wajar, harapannya koreksi wajar ini nanti akan membentuk higher low. Low, higher low, higher low. Harapannya seperti itu. Lalu film kembali menguat ke 3.500 ke 3.600. Skenario-nya seperti itu. Tinggal kita pantau. Ini juga sudah membentuk higher high. Ya, berarti ada potensi memang untuk film mampu melanjutkan penguatannya. Silahkan dipantau. Lalu saham berikutnya Pani. Karena ada sobat trader yang bertanya tentang Pani di grup. Sudah kita jawab dengan tertulis di perdagangan tadi. Namun ada perubahan ya, karena tadi sempat menguat, maka kita coba bahas di video ini. Semoga sobat trader yang bertanya di grup bisa menonton video ini. Pani pada perdagangan hari ini ada akumulasi normal oleh AK, CC, LGBB di distribusi AO, KI, XL, EP. Asing ada jualan 12 miliar setelah kemarin ada akumulasi sekitar hampir 10 miliar. Sempat dibawa turun ke 15.050, namun kemudian menguat, closingnya di 15.400. Secara teknikal volumenya kecil, namun sepertinya memang ada potensi koreksi lanjutan untuk Pani. Belum mampu menembus resisten yang ada di sini, 15.700. 15.625. Ya ini. Pada perdagangan 29 November belum mampu menembus koreksi. Pada perdagangan 2 Desember belum mampu menembus koreksi. Jika besok turun lagi dari 15.400, maka ada potensi memang koreksi lanjutan. Apalagi jika besok turun dari 15.050, berarti masih akan ada koreksi lanjutan. Tunggu lagi di dekat-dekat 14.600-an. Kalau memang mau tawar-tawar, tunggu di dekat 14.600-an. Sepertinya ini masih akan melanjutkan tren positifnya menguat. Namun di last price 15.400 terlalu riskan. Sebab sudah ada kenaikan cukup tinggi sejak 26 November 2024. Ya. Cukup riskan. Yang sudah menyadari ke bawah saat akumulasi di sini sudah floating profit, mereka tinggal jualan spot waktu. Apalagi ini juga sudah cukup uptrend. Sudah banyak yang punya barang dari harga bawah bahkan. Tinggal spot waktu profit, ya harganya turun begitu saja. Maka tawar-tawar saja, tunggu-tunggu harga diskon di dekat 15.000, di dekat 14.600-an, 14.700. Kemungkinan akan ada koreksi ke sekitar 15.000 lagi. Karena memang kepentok resisten. Ya. Ini resisten yang sebetulnya menjadi support di breakdown tanggal 14 November. Di breakdown tanggal 14 November dengan volume yang cukup besar, maka saat ini resisten ini
harus ditembus untuk bisa kembali uptrend. Dan ini pas di dekat-dekat MA20-nya, maka akan menjadi resisten kuatnya. Setelah beberapa waktu yang lalu, MA20 menjadi support kuat menahan koreksi dari PANI. Kemudian di breakdown, maka saat ini menjadi resisten MA20-nya. Tawar-tawar saja kalau mau spekulasi buy di PANI. Kalau mau cicil buy, ya silahkan cicil dengan tawar-tawar. Jangan dibeli di last price-nya. Karena masih akan ada potensi koreksi lanjutan untuk Pantai Indah Kapuk 2. Selanjutnya AMMN, Aman Mineral. Ini juga ada sobat trading bertanya di grup. Maka kita coba bahas. Semoga sobat trading bertanya bisa lebih teredukasi dengan analisa Joy Trader dalam video ini. Salam terminologi menarik ya. Ada akumulasi besar oleh PP 11 miliar. Wow, bagus nih. PP 11 miliar, PP, ZP, FS, YB, kemudian yang distribusi AK, CC, BK, YP. Saat ini bertahan di atas support 9.000, close-nya di 9.025. Koreksi tanggal 29 November cukup dalam. Ya, sempat diangkat naik kemudian koreksi cukup dalam. Nah, pada perdagangan 2 Desember asing ada jualan 13 miliar. Belum mampu melanjutkan penguatannya, sempat menguat ke 9.150, namun closing-nya di bawah turun. Saat ini kemungkinan akan sideways di sekitar sini. Mari kita pantau untuk perdagangan esok 3 Desember 2024. Jika Aman Mineral Internasional open low, maka berarti ini tertahan di support di atas 9.000 dan ada potensi untuk Aman Mineral mampu melanjutkan penguatannya. Namun jika breakdown dari 9.000, maka akan ada potensi koreksi kembali ke 8.700. Semoga support 9.000 akan menjadi support yang kuat yang menahan koreksi di tanggal 15 November, 29 November, 2 Desember. Semoga menjadi support yang kuat. Kemudian pada perdagangan 3 Desember open low lalu kembali menguat ke 9.100, kembali menguat ke 9.200. Masih cukup menarik untuk Aman Mineral. Secara teknikal jangka menengah, apalagi disertai dengan akumulasi dari asing beberapa waktu terakhir. Dan pada perdagangan hari ini 2 Desember justru ada akumulasi besar oleh PP dan average PP cukup tinggi 9.038 average price-nya. High-nya pada perdagangan hari ini di 9.150. Ya, masih bisa dipantau untuk Aman Mineral pada perdagangan esok 3 Desember 2024. Kemungkinan akan kita buatkan trading plan untuk Aman Mineral. Selanjutnya ECES ini juga sudah terkoreksi cukup lama ya. Secara fundamentologi ada normal akumulasi, diakumulasi NI, BK, YPAK, didistribusi DP, CC, DR, ZP. Sudah mulai ada asing masuk di ECES Aspirasi Hidup Indonesia. Pada perdagangan 2 Desember asing ada masuk 2 miliar. Namun belum tentu ECES mampu langsung menguat ya. Yang jelas ini sudah dekat dengan support di 750. Sudah dekat dengan support di 750 dan asing sudah ada akumulasi. Ketika asing sudah ada akumulasi, kemungkinan akan sideways. Seperti yang terjadi di sini. Sekitar Agustus, koreksi sampai ke 700, kemudian asing ada akumulasi, cukup sideways, koreksi menguat. Maka kita pantau ECES saat ini di 750 supportnya. Kemungkinan akan kita buatkan trading plan sesuai dengan apa yang kita bahas di beberapa yang lalu bahwa kita tunggu saja di dekat 750. Ya, kita tunggu di 750. Ini sudah tinggal satu titik lagi ke 750. Kita buatkan trading plan. TP 3%-nya berarti di sekitar 785, 790. Ya, lumayan lah. Kalau bisa menguat ke area situ. Bisa mulai dimasukkan posisi kembali untuk ECES karena harusnya ini sudah sampai ke supportnya di 750. Setidaknya kemungkinan akan ada pantulan. Ya, kita manfaatkan pantulan saat nanti kalau memang belum mampu menguat breakout ke 800, ya take profit, nanti beli lagi kalau ada koreksi. Batasi resiko jika breakdown dari 750, karena support berikutnya di 700. Ini jelas teknikalnya ya. Breakout dari breakdown dari 800, koreksi ya ke 750. Breakdown dari 750, koreksinya ke 700. Kita anggap gampang seperti itu saja. Support psikologis. Bisa dipantau untuk trading sesaat ECES karena jika melihat tanggal 1 Agustus ini koreksi cukup cepat langsung ke 700. Kalau ini koreksinya mulai melambat
ditahan, koreksinya ditahan. Berarti harapannya ya cukup sampai sini saja. Kalau memang benar sampai 750 kemudian konsolidasi lalu menguat, maka patternnya akan cukup bagus, teknikalnya akan cukup bagus. Low, higher low. Selanjutnya Arto, pada perdagangan hari ini terkoreksi, namun terkoreksinya dengan volume yang cukup besar. Tadi Joy Trader lihat di pertengahan sesi sepertinya volumenya cukup kecil, namun ternyata sekarang volumenya jadi besar. Berarti ini breakdown ya, breakdown untuk Bank Jago, Arto, cara terminologi ada distribusi. Di distribusi LG, AK, ZP, BB, diakumulasi NI, SK, YP, XL, PD. Saat ini untuk Arto bisa manfaatkan pantulannya. Ini cukup volatil. Kalau di bawah turun, biasanya cepat akan langsung naik. Untuk Arto silahkan jika mau memanfaatkan pantulannya, supportnya ada di 2400. Jika ada koreksi ke 2400, kemungkinan akan ada pantulan. Silahkan untuk manfaatkan pantulan trading jangka pendek di Arto, Bank Jago. Sempat koreksi sampai 2450 dan kemudian benar ada pantulan lalu menguat. Jika ada koreksi lagi, kemungkinan ada pantulan kemudian menguat. Karena cukup banyak ekor di Arto ini. Bisa manfaatkan karakter dari Arto yang sering banyak ekor untuk beli di bottomnya, lalu jualan ketika sudah menguat. Bottomnya di mana? Ya dipantau secara bid over, support kuatnya di mana, kita tawar-tawar di dekat area situ. Kalau sampai 2450 kemudian jebol, dapat barang kemudian jebol, maka support berikutnya di 2400, antri lagi. Kalau jebol lagi, batasi resiko aman ke modal, berarti kembali terpuruk untuk Arto. Saat ini masih cukup menarik karena volume tanggal 2 Desember tidak lebih besar daripada volume tanggal 20 November. Namun tetap harus waspada ya, harus waspada karena IHSG kita juga sudah koreksi berhari-hari, sudah koreksi cukup dalam. Harapannya memang akan segera konsolidasi dan semoga Arto ini juga akan segera konsolidasi di dekat-dekat 2400. Kita bisa pantau kembali, kita punya trading plan kalau sudah sampai ke 2400-an atau ke 2450. Manfaatkan pantulan untuk trading singkat. Selanjutnya MAPA. Pada perdagangan hari ini terkoreksi cukup dalam namun dengan volume yang cukup kecil. Terkoreksi 8,64%. Secara teknologi ada normal distribusi oleh CC, OD, CPLG, AK, diakumulasi AZNI, PD, ZP, XE. Nih, kita lihat volumenya cukup kecil. Volume pada perdagangan 29 November, volume yang cukup besar. Dan kemudian menguat cukup tinggi, 6,8%. Namun pada perdagangan 2 Desember, melemah cukup dalam, 8,64%. Namun koreksinya kecil. Memang tampak seperti tweezer top. Namun, ya jika kita melihat volumenya seperti ini, berarti tidak banyak yang mencoba menahan koreksi dari MAPA. Ya dibiarkan koreksi begitu saja. Justru mungkin memang sengaja supaya dapat harga murah. Nah, maka kita bisa pantau kembali MAPA jika ada koreksi ke dekat-dekat 970, nanti bisa untuk spekulasi buy kembali. Sudah beberapa kali kita profit dari MAPA. Di sini kita profit. Nah, di sini kita profit, di sini kita profit. Bisa di watch kembali untuk MAPA saat ini. Pas sangat dekat dengan support psikologis 1000, dekat dengan support 970. Jangan sampai 970-nya dijebol. Karena jika dijebol akan patah tren dan kembali terkoreksi. Dan ini pas di 550. Ya, harapannya tetap tertahan di sekitar sini, lalu kemudian menguat kembali. Kita bisa manfaatkan swing trading di MAPA yang memang tidak begitu terpengaruh dengan IHSG. Bahkan tanggal 29 November IHSG-nya merah, ini hijau. Kalau hari ini merah, IHSG-nya juga merah, MAPA-nya merah, ya wajar-wajar saja. Karena memang sudah naik tinggi pada perdagangan 29 November 2024. Bisa kembali dimasukkan watchlist untuk MAPA, MAP aktif Adi Perkasa. Kalau untuk MAPI, lebih baik wait terlebih dahulu. Kalau di secara teknikalnya masih ada potensi koreksi lanjutan. Ya, kita lihat sebentar sekilas untuk MAPI. Ya ini, pas di support sebenarnya 1460, namun kita lihat belum mampu menembus high sebelumnya sehingga membentuk lower high. Ini high, lower high. Ada potensi MAPI melanjutkan koreksi ke 1420, 1410, 1400. Masih ada potensi untuk MAPI terkoreksi lanjutan ke 1410, 420, 1400 bahkan.
Lebih baik tunggu dekat support saja, nanti bisa manfaatkan beli di dekat support di sekitar 1380-an ya. Pantau-pantau dekat support seperti itu untuk nanti spekulasi buy di MAPI. Untuk MAPA saat ini sudah oke di last price-nya. Selanjutnya Suni, emiten yang cukup tidak liquid. Namun kita coba bahas karena menarik. Pada perdagangan hari ini menguat tipis 0,61%, namun sempat menguat ke 860. Secara fundamentologi ada small akumulasi. Ini menjadi menarik karena sempat dibawa turun koreksi cukup dalam ke 790. Namun kemudian diangkat dan tetap bertahan di atas EMA 20. Nah, menjadi menarik karena ada kondisi seperti ini. Ekor yang bawah cukup panjang. Nah, ekor yang di atas ini jika kita lihat dengan time frame 1 menit tidak berarti apa-apa. Karena memang tidak ada buangan yang cukup besar. Tadi Joy Trader sudah lihat. Silahkan Sobat Trader juga ikut analisa sendiri. Coba buka sendiri untuk Sunindo Pratama. Gimana candlenya? Gimana time frame 1 menitnya? Kemungkinan tidak ada buangan cukup besar. Bahkan ada akumulasi. Di akumulasi MG, FS, PF, SH. Average price-nya 824, 832 ya. Di dekat last price sehingga cukup menarik. Yang distribusi OD, TP, CC, IH. Cukup menarik untuk Sunindo Pratama pada perdagangan esok 3 Desember 2024. Akan ada potensi penguatan kembali ke 850 ke 860 untuk Sunindo Pratama. Bahkan bisa lebih dari itu. Karena sudah mulai membentuk higher low. Ini low, higher low, ini bentar lagi membentuk higher low. Bertahan di EMA 20 bisa kembali menguat ke 860, 810 bahkan lebih bisa ke 900 kembali. Kondisi saat ini sudah cukup uptrend, namun ini emiten yang cukup high risk, bisa saja dibanting cukup kencang seperti tanggal 28 Oktober ini. Maka pantau-pantau saja. Kalau sudah floating profit silahkan pasang trailing stop, jangan sampai floating profitnya hilang percuma. Seperti ada Sobat Trader yang sudah floating profit di Wika ternyata tidak di take profit, justru sekarang floating loss. Nah, maka hati-hati, silahkan dipasang trailing stopnya, stop lossnya. Selanjutnya Jemas yang pada perdagangan hari ini melemah 5,76% dari last price. Namun ini open gap down ya. Open gap down, opennya di 130, closingnya di 131, low-nya di 129. Tidak open low, namun open gap down. Yang menarik adalah secara fundamentologi ada akumulasi oleh MG. MG CPXL, MG cukup besar akumulasi 75 juta di average 133. Saat ini support kuatnya ada di 123, 124 pas di EMA 20. Akan menjadi menarik karena ini sudah koreksi 2 hari terakhir sehingga ada potensi untuk perdagangan 3 Desember nanti menjadi koreksi terakhirnya atau justru 3 Desember langsung bisa menguat ya. Koreksi tanpa volume menjadi menarik, bisa dipantau jika JMAS, asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi, panjang sekali namanya. Asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi open low pada perdagangan 3 Desember 2024 bisa dipantau. Berapapun itu, kalau dia open low maka bisa dipantau. Seperti yang terjadi tanggal 2 November ini, open low, open low. Open low beli di berapapun menguat. Open low beli di berapapun di awal sesi kemudian menguat. Maka jika perdagangan 3 Desember open low, beli di berapapun, harapannya kemudian bisa menguat. Jika tetap karakternya sama dengan seperti di perdagangan 22 dan 25 November. Kita pantau saja untuk perdagangan esok 3 Desember 2024 sudah mulai bisa dimasukkan watchlist kembali untuk JMAS. Yang kemarin sudah kita take profit, kita coba mencari profit lagi di JMAS. Emiten yang sudah kita pernah dapatkan profit, harapannya kita bisa ulang dapat profit di emiten tersebut. Kita kenal karakternya, semakin kita kenal harapannya ke depan juga bisa terus mendatangkan profit untuk kita. Terakhir DMMX, Digital Media Tama Maksima pada perdagangan hari ini kembali menguat 8,18%. Namun ini open gap up. Gap up di akhir sesi. Sempat terkoreksi ke 216. Namun kemudian diangkat naik closing di 238.
Cukup menarik karena ini uptrend dan secara fundamentalnya diakumulasi oleh AOPG AZ. AO cukup besar nih, 475 juta, average price-nya di 217, cukup bawah berarti. Memang akumulasinya di bawah ini. Akumulasi di bawah kemudian menguat. Berarti ini diangkat untuk bisa jualan besok. AO kemungkinan besok langsung jualan di awal sesi. AK, CP, CC, YP, XL distribusi. Sudah jelas uptrend ya. DMMX menjadi kembali menarik, sudah kita buatnya trading plan sejak kemarin memang. Namun penguatannya baru hari ini. Volume tanggal 2 Desember kembali lebih besar daripada volume koreksi dari tanggal 25 November sampai 29 November. Kita buatnya trading plan pada tanggal 29 November karena koreksi dengan volume kecil berarti koreksi wajar, dan memang koreksi wajar. Akhirnya tanggal 2 Desember ini karena yang jualannya sudah habis mungkin ya, ditunggu-tunggu kok sudah nggak jualan-jualan lagi, akhirnya buyer-buyernya HK kemudian menguat sampai ke 238. Enjoy profit bagi sebetulnya spekulasi buy di harga bawah dekat 220 sudah floating profit ya, sudah floating profit. Kita pantau-pantau lagi untuk DMMX esok 3 Desember 2024. Jika ada koreksi ke 230 228 bisa manfaatkan untuk spekulasi buy on weakness. Kemungkinan akan ada koreksi karena gap up di akhir sesi pada perdagangan 2 Desember 2024. Bisa di watch untuk DMMX. Itu beberapa emiten yang menarik untuk perdagangan esok 3 Desember 2024. Beberapa sudah bisa di buy di last price, beberapa masih harus ditunggu koreksinya dulu, dan ada yang kemungkinan masih akan sideways. Silahkan dianalisa ulang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.